Oke, kita lanjutkan di part kedua. Setelah tadi pengenalan alat dan sebagainya, kemudian bagaimana kita nanti memposisikan pasien, kemudian juga nanti kita bagaimana step by stepnya untuk melakukan tindakan untuk mencuci rambut si pasien. Nah, kita lihat dulu ke pasien, ya. Oke. Posisi pasien itu sebaiknya dia dalam posisi semi forward. Ya, bisa ke semi forward, nanti tinggal bednya yang diangkat ini. Nah, ini kenapa? Karena nanti kita akan pasang talang air, sehingga nanti ketika menyiram rambut di bagian sini, air itu akan jatuh di bagian sini. Ya, oke, langsung saja biar kalian gak bingung, mendingan kita langsung praktekin sekarang. Sebelum melakukan tindakan seperti biasa, informasi selesai, kemudian cuci tangan seculatkan dan sebagainya. Setelah cuci tangan baru kita pakai APD, salah satunya adalah handscoon, ya. Handscoon, kita pakai handscoon, guys. Ini handscoon, guys. Kemudian jangan lupa kita pakai mek ya, khawatir nanti kita juga bajunya jadi basah. It's nurse, yes, not safe. It's nurse. Yes. Oke. Yang pertama yang kami lakukan adalah sudah dipersiapkan tadi perlaknya untuk talang air. Oke. Kita mana talang airnya udah ada ini. First time, but your position, your fashion. Oke. Kita letakkan handuk besar di bagian punggung pasien. Ya, di sini. Jangan lupa komunikasi. Permisi ya Pak, kita angkat dulu. Oke. Kita angkat dulu. Ya. Posisinya usahakan posisi ini menutupi bagian atas ini, kemudian sampai bagian abdomen, bagian perut sininya. Khawatir itu bajunya basah. The second, kita pakai yang handuk yang kecil, ya. Untuk yang di bagian mana sih buat handuk kecil? Nah, kita gunakan di bagian kerah baju si pasien. Excuse me, show. Nah, bagian sini, oke. Ini juga sama untuk dia tidak basah baju si pasien, ya. Kemudian kita pasang perlak yang memang sudah disiapkan. Jadi ngegulung ini kan persegi ya, kita gulung miring, jadi sehingga membentuk sebuah segitiga. Kemudian di bagian gulungan atas ini silakan, yang penting tidak berisiko cedera pasien, boleh pakai peniti dan sebagainya, ya. Sehingga nanti bentuknya seperti ini, guys. Bisa jelas ya, kayak gini bentuknya ya. Oke, kita pasang di bagian belakang pasien. Oke. Ya, cukup. Silakan Pak, itu udah lanjut. Nah, nice. Oke. Yang harus diperhatikan adalah, yang paling harus diperhatikan adalah kita memposisikan bahwa si air yang nanti kita jatuhkan ke sini itu betul-betul nanti jatuhnya di bagian ini, ya, yang kita sudah siapkan. Lampu air di sini. Kita siapkan gayungnya di sini. Kemudian kalau sudah oke, rambutnya udah gimana? Oke. Kemudian kalian siapkan ya penutup telinga, guys. Penutup telinga ini memang harus dilakukan karena memang apa? Tujuannya adalah sehingga air yang tadi yang dari sini dia tidak masuk ke dalam telinga tadi. Oke. Masuk telinga ya. Secukupnya aja, guys. Secukupnya aja. Permisi ya Pak, saya tutup dulu telinga. Oke. Setelah itu, kalau pasiennya bersedia pakai penutup mata boleh, tapi menggunakan kasa
steril tutup sini. Tapi kalau memang yakin tidak terkena mata, kalian juga boleh ya. Nanti tinggal tekniknya saja bagaimana caranya supaya si busa dari si sampo ini tidak kena mata, kan? Selanjutnya udah siap semua, kita pakai selimut mandi ya. Kita pakaikan selimut mandi. Ini khawatir bagian depannya juga nanti basah ya. Ini udah selesai semua, dipastikan sudah terpasang dan sebagainya. Hal yang terpenting kita adalah try with water, right? Nah, kita coba di sini apakah dia nanti basah tidak rambutnya. Oke, jadi dia masuk ke sini ya. Oke. Basah Pak belakangnya? Bagian bajunya Pak maksud saya? Tidak, oke. Ya Bapak kan pakai air, masa nggak basah Pak? Maksudnya bajunya nggak basah ya? Oke ya. Kita try ini cuma ini aja, coba aja, memastikan aja bahwa airnya memang dia jatuh ke talang air. Oke. Setelah sudah dipastikan dia tidak, silahkan dibilas ya. Pakai gini boleh, ya, bilas begini. Nah, pelan-pelan saja guys. Oke. Dipastikan semuanya memang dalam kondisi basah. Kemudian pakai sabunnya, shampoo secukupnya, jangan terlalu banyak dan sebagainya, cukup-cukupnya aja. Kemudian kita oleskan bagian sini, bagian depan. Memposisikan kalian sesuai dengan dengan ergonomis, boleh bagian samping, tapi sebaiknya lebih mudah itu kita di bagian belakang pasien ya. Jadi begini. Intinya semua permukaan rambut itu harus terkena shampoo tadi ya. Kemudian ini bukan sekedar dicuci, dibilas dan sebagainya, tapi di sini ada gerakan massage ya. Tujuannya apa? Untuk merelaksasi si pasien tadi ya. Jadi kita pijit-pijit begini ya. Jadi ada massage di bagian sini, di bagian belakang kepala sini, di bagian depan sini. Kemudian setelah diyakinkan semua permukaan terkena shampoo, kemudian barulah kita nanti dibilas ya. Bilas. Oke, bagian sini. Jangan terburu-buru, it slowly ya, karena kita khawatir ini akan shampoo-nya atau busanya bisa mengenai mata si pasien. Oke, pelan-pelan saja. Harus berapa banyak airnya? Secukupnya. Oke. Jadi gunakan bilasan air secukupnya. Yakinkan memang sudah terbilas dengan bersih ya. Khawatir kalau tidak bersih nanti ini kotor ya. Oke. Biasa aja Pak, anu aja, nggak apa-apa, tenang aja. Ini disapuin Pak, bukan disiram. Oke. Setelah yakin memang kondisinya sudah selesai dan sudah rapi dan sebagainya, pertama ambil ini kasar yang tadi, kapas maksudnya yang ini kita buang dulu. Kemudian yang pertama yang harus kita lakukan adalah angkat bagian terlak. Nggak Pak, kita oke. Gulung. Kemudian kita masukkan ke ember boleh ya. Nah, ini. Kemudian buka ya. Ini pakai handuk kecil. Tadi ada yang kecil-kecil, yang jelalatan air kan bagian sini. Oke. Kemudian kita keringkan menggunakan handuk yang sudah kita sediakan sebelumnya di bagian belakang si pasien. Oke, ini ya. Semuanya dilakukan harus dengan apa istilahnya, dengan lembut ya, karena memang khawatirnya ini akan mencederai si pasien. Oke, semuanya dengan lembut.
tersebut. Pastikan semuanya kering ya. Setelah semuanya kering, kita coba buka dulu. Angkat. Oke, kering. Ini sudah kering. Ini sudah selesai. Kemudian kita angkat bagian ini. Diam aja Bapak, ya. Oke. Kemudian jangan lupa sisir kemarin biar rapi Mas. Setelah selesai kasih dengan pasien, gimana Pak rasanya setelah cuci rambutnya? Ada enakan? Ya, udah segar ya. Nah, kemudian gimana? Bapak mau tidur terlentang apa mau posisi seperti ini aja? Kayak gini aja. Oke. Kalau memang sudah selesai dan tidak ada yang lainnya, saya pamit dulu ya Pak. Oke. Selanjutnya setelah pamit dari pasien, jangan lupa alat atau semuanya dikeluarkan. Semuanya dikeluarkan. Bereskan alat dan sebagainya, semuanya dikembalikan, sampah dan sebagainya dibuat. Jangan lupa buka APD. First, celemek dulu. Boleh buka, kemudian school, right? Your face look. Nah, ini ya. Kemudian dari dalam sini. Oke, buang stempel, kemudian cuci tangan. Demikian untuk praktik hari ini tentang mencuci rambut pada pasien dengan bed rest total. Wassalam, terima kasih.